Aduh, Mbak Karisma lagi. Duduk, Mbak, duduk. Waalaikumsalam. Kangen ya Budi sini. Iya, aduh. Ada apa ini, Mbak Karisma? Datang lagi. Ada masalah apa, Mbak? Ini kan Bu, saya mau cerita ya Bu, apa tau? Nggak apa-apa. Kemarin kan saya sudah ngomong sama ibu tentang masalah ya. Terus itu Bu, kebetulan mama saya menunjukkan sama ayah saya suka sendiri gitu. Nah ini undangannya habis di SMP ini sudah mau lamaran terus Aduh, ya Allah, Mbak Karisma masih muda sekali. Ini bersama orang tua atau tidak? Aduh, jadi Mbak Karisma ini mau curhat-curhat ya? Curhat ya, apa-apa. Jadi, Mbak Karisma udah tahu nggak pernikahan ini baik atau enggak? Menurut Mbak Karisma aja. saya enggak ya Bu, soalnya kan kita kan masih itu ya kita masih belum baca gitu terus tahan aja gitu. Tapi Mbak Karisma setuju nggak dengan saran dari orang tua untuk nikah di kelas 10 SMA itu? Kalau saya sih setuju aja sih soalnya itu orang yang gak suka aduh. Jadi gini Mbak, pernikahan dini itu apa ya? Ada maka resiko yang dilakukan itu membuat yang pertama kurangnya perawatan selama hamil dan sebelum melahirkan. Jadi misalnya mbaknya nikah terus hamil itu kurang perawatan karena mbaknya masih muda, masnya juga masih muda, jadi kurang perawatan. Yang kedua ada tekanan darah tinggi karena emosi yang belum stabil bisa membuat tekanan darahnya menjadi tinggi. Terus yang ketiga ada kelahiran prematur, misalnya Mbak Karisma ini nanti masuk sebelum menikah kan kalau misalnya langsung berhubungan kan bisa hamil kan. Nah, itu kalau hamil bisa resiko kelahiran prematur untuk titik bayinya nanti. Terus yang kedua ada yang keempat ada berat badan dari lahir. Terus yang kelima ada tertularnya penyakit menular seksual. Jadi bisa ada misalnya mbaknya nggak kenapa-napa bisa meningkatkan apa ya penyakit tertularnya itu karena umur mbaknya belum semestinya untuk melakukan seperti itu. Terus depresi pasca melahirkan karena merasa belum cukup umur kan belum bisa merawat anak gitu ya. Terus ada timbul perasaan sendiri dan terasing karena ada ya suami kan pasti masih pengen main sama teman-teman kan ya, masih muda juga. Terus ini ada beberapa faktor yaitu ada ekonomi, ada pendidikan, ada sosial budaya. Jadi mbaknya ini kan dijodohkan, jadi mbaknya termasuk dalam sosial budayanya. Orang tua mbaknya itu masih kayak orang zaman dahulu ya, yang dijodohkan. Aduh, padahal umurnya masih muda, masih bisa ini kalau mau kuliah atau mau mencapai mimpinya dulu. Terus ini ya mbak, saya mau kasih pesan kalau bisa mbaknya nanti minggu sama saya. Ini kan tadi sudah saya jelaskan ada resiko tinggi untuk pernikahan terutama pada saat hamilnya ini. Terus cara mencegahnya yaitu meningkatkan kesempatan menjadi pendidikan tinggi. Jadi kalau mbaknya nanti bilang aku cuma kuliah kan jadi orang tua apakah nanti nikahnya habis kuliah aja kan bisa atau pas lagi kuliah gitu. Jadi nggak harus kelas 10 SMA gitu, mbak masih muda sekali tuh. Terus pekerjaan mendapatkan tenaga kerja ini banyak kerja itu juga bisa mencegah pernikahan. Terus meningkatkan keterangan kesehatan dan pendidikan sehat. Jadi mbaknya bisa kok sering-sering kesini curhat-curhat terus tanya-tanya perihal apa ya sistem reproduksi mbaknya, tentang kesehatan reproduksi mbaknya juga bisa. Terus yang selanjutnya yaitu meningkatkan kesehatan remaja dalam persiapan luar perkawinan yaitu dokumen. Jadi mbaknya kan ini udah saya beri masukan sih karena pernikahan dini itu juga gak bukan berarti apa ya mencegah orang untuk menikah ya bukan, tapi umurnya yang belum siap jadi dicegah dulu gitu ya mbak. Terus hal-hal yang harus diperhatikan, jangan menikah kalau belum usianya ideal karena tadi yang kemarin mbaknya kesini kan karena emosinya belum stabil ya, kemudian nah itu bisa mengakibatkan kerusakan rumah tangga karena emosi belum stabil ya mbak. Terus kalau untuk perempuan itu menikah minimal umurnya 20 tahun ya. 20 tahun itu berarti mbaknya lulus SMA dulu baru boleh. Itu pun ada jangka, nggak bisa langsung nikah karena kan biasanya kalau orang Jawa itu lulus SMA umurnya 18 tahun kan, belum 20. Itu mbaknya bisa kuliah dulu atau kerja dulu, jangan langsung nikah. Jadi mbaknya boleh lamaran ini habis lulus SMP tapi nikahnya nanti ya, nanti ditunggu sama orang tuanya satu ya. Terus
untuk yang laki-laki juga itu minimalnya 25 tahun. Kalau misalnya si emasnya itu umurnya sama dengan Mbak Kalista kan kayak sama-sama masih labil kan Mbak. Kalau disuruh menikah kan ibaratnya nanti cekcoknya tuh masih nggak bisa untuk perbaikan, sekali cekcok ya terus kamu mana gitu kan. Terus jarak idealnya yang kita yaitu 3 tahun. Kalau masih terlalu besar tadi kan bisa sampai nanti buatnya nanti ada bayinya dan beratnya bisa berenang. Tapi kalau melakukan pernikahan ini bisa menyebabkan itu tadi, dan kalau biasanya ya orang bebas ini itu sering kebablasan. Jadi anaknya itu nggak ada jaminan, padahal siapa untuk anak satu ke anak kedua itu ada jaminan, nggak langsung satu gitu ya. Terus ada aspek kesehatan dan gizi yang perlu diperhatikan dulu dan cara. Nah, jadi pernikahan dini itu resikonya agak ada karena banyak itu masih masa perubahan. Jadi kalau masa perubahan itu biasanya hidupnya itu nggak stabil kan. Kalau mbaknya habis bisa anem, kalau anemnya mbaknya yang kesakitan. Tapi kalau udah apa lahiran bisa mendadak, bisa mbaknya dia juga bisa. Jadi nanti ya kalau sampai lupa bilang sama bapak ibu pak kalau lamaran berani, kalau ditanya kalau saya udah kuliah bagaimana besok saja atau enggak gini nanti minggu depan atau kapan gitu bersama orang tua sih, nanti orang tuanya biar saya kasih tahu Ya kasih tahu aja ya Bu reanya, soalnya biasanya ngayal kalau lagi ngasih tahu gitu. iya sih orang tua nggak mau kalah ya. Jadi dari yang saya jelaskan tadi Mbak Kalista paham kan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau saat ini tadi Kalau ini saya yang tanya, ini resiko kalau pernikahan ini terus ada menyebabkan apa? bisa kerja bisa mengatur, terus itu mudah apa? Berat badannya rendah, terus anaknya Ya. Mbak Kalista berarti sudah memahami ya. Jadi kalau bisa misalnya udah dulu untuk menikah, jadi ajak orang tuanya aja saya bisa tahu. Kasihan Mbak Kalista juga masih muda, masih cantik, masih bisa untuk menggapai mimpinya. Terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Nanti saya datang sekali deh kalau ada masalah ya. Iya, terima kasih ya Mbak Kalista. Jangan kapok loh Mbak. Terima kasih dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.